Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang telah bersedia hadir pada kegiatan siang hari ini. Di mana pada siang hari ini saya melakukan diseminasi, di mana diseminasi ini terkait budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan suatu modul yang saya dapatkan setelah saya mengikuti di kegiatan guru penggerak angkatan 11, dan budaya positif ini yang kemudian saya harus memberikan pemahaman penjelasan kepada guru-guru. Nah, di sini saya minta waktunya ya. Nah, jadi di budaya positif ini ada beberapa hal yang diketahui. Yang pertama itu masalah nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya ada juga terkait posisi guru, 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya juga di situ ada teori kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk itu kita lanjut ya. Terkait motivasi ya. Jadi motivasi peserta didik itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi dorongan internal yang membuat murid tergerak untuk belajar. Mereka belajar karena rasa ingin tahu, keinginan untuk berkembang, atau kepuasan dan menguasai sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar. Contohnya misalnya mereka tergerak ketika disuruh atau ketika diberi hadiah atau apa itu. Selanjutnya di sini bahwa kita sebagai guru ya, kita sebagai guru itu biasanya ada namanya teori hukuman. Nah, posisi guru itu sebenarnya ada 5. Pertama, sebagai posisi guru itu posisi kontrol guru itu ada 5, di mana yang pertama itu posisinya sebagai pemberi hukuman. Yang kedua itu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga itu posisi guru sebagai teman. Keempat, posisi guru sebagai pemantau. Dan terakhir itu posisi guru sebagai manajer. Nah, terkait posisi guru sebagai pemberi hukuman ya. Jadi pada prinsipnya ketika siswa bersalah itu guru selalu memberikan hukuman. Namun berdasarkan teori ternyata ketika kita memberikan hukuman itu siswa itu menyebabkan ketakutan, kemudian muncul perilaku negatif dari siswa, dan hanya mampu memberi motivasi ekstrinsik saja, bukan tergerak dari dalam diri peserta didik. Sehingga teori hukuman ini merupakan bukan suatu pilihan yang harus kita selesaikan ketika kita menangani masalah-masalah di peserta didik. Selanjutnya teori penghargaan atau reward. Nah, biasa di sini ini motivasinya ekstrinsik, dia bukan dari dalam. Nah, motivasi ekstrinsik juga ini seperti memberikan penghargaan ya, menggunakan hadiah atau ujian. Jadi untuk sekarang itu menghindari memberikan hadiah atau ujian. Karena ujian atau hadiah dapat diberikan kepada murid yang berprestasi baik di kelas itu hanya dia tergerak ketika dia hanya mendapatkan ujian saja. Selain ketika dia tidak mendapatkan ujian atau hadiah, dia tidak akan tergerak. Nah, motivasi ekstrinsik ini, penghargaan dapat efektif dalam mendorong motivasi ekstrinsik, tetapi tidak selalu membangun motivasi dari dalam. Kemudian dia sifatnya kompetisi dan kebergantungan. Selama kita tidak memberikan hadiah, maka dia tidak termotivasi. Itu. Selanjutnya di sini ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian pendekatan disiplin yang berfokus pada pemulihan. Artinya apa? Ketika ada masalah, biasakan guru mengambil posisi kontrol kan? Posisi kontrolnya sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Nah, itu posisi guru itu dalam hal ini harus diubah mindsetnya. Dia diubah yaitu dengan menyelesaikan segitiga restitusi dengan sebagai manajer. Nah, kenapa sebagai manajer? Karena kalau sebagai manajer itu masalah itu kayak dipulihkan, yang membuat masalah dengan korban itu sama-sama mendapatkan rasa hormat dengan tidak ada penghakiman sama mereka, kemudian membangun rasa tanggung jawab, kemudian dengan mengembalikan rasa kepercayaan diri mereka.
Kemudian dalam hal restitusi ini ada 3 tahap yang bisa dilakukan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan terkait keyakinan kelas. Oke. Kenapa kita perlu disiplin positif? Nah, karena dengan menerapkan disiplin positif ini, kita mendidik dengan cinta dan hormat. Dibanding kita harus memarahi, kemudian menegur, menghakimi siswa, maka kita membuat sebuah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah pendekatan yang berfokus pada membangun hubungan yang positif dan saling menghormati antara guru dan murid. Disiplin positif juga mendorong komunikasi terbuka dan kolaboratif di kelas. Kesepakatan kita dengan siswa yang jelas, kemudian konsekuensinya logis, memberikan motivasi intrinsik, dan yang 3 berfokus pada solusi. Dan ketika kita menyelesaikan masalah kan biasa mungkin kita guru sebagai manusiawi, ya kan? Dan ketika kita menjadi sebagai manusia itu kadang di luar nalar kita melakukan penghakiman atau apa segala macam, dan itu kalau bisa dihindari. Ya, kemudian ada namanya keyakinan kelas. Jadi kita perlu ketahui bahwa menciptakan suasana yang aman di kelas dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah rasa aman dan kepercayaan yang terbangun di antara murid dan guru. Keyakinan kelas dibangun melalui hubungan yang positif dan saling menghormati. Nah, keyakinan kelas disepakati selama satu periode tertentu, misalnya 1 semester, dengan dilandasi nilai-nilai kebajikan universal yang hendak ingin dikuatkan. Nah, keyakinan kelas dibuat dengan prinsip pertama, berpihak pada murid. Selanjutnya, memberi rasa hormat kepada siswa. Kemudian tidak memiliki hukuman, berlaku secara berkala. Kemudian nilai disepakati bersama. Kemudian mempunyai konsekuensi penyelesaian dengan cara restitusi dan mewujudkan budaya disiplin dan positif di kelas. Kemudian dan saya rasa dan harap kita juga selama ini memang memberikan itu pada siswa dan sudah kita terapkan. Selanjutnya nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai kebajikan universal di mana nilai ini sangat penting untuk kita kuatkan di kelas. Misalnya kejujuran penting. Selanjutnya kasih sayang, tanggung jawab, kemudian hormat, kemandirian, keselamatan, toleransi, tertib, dan masih ada lagi nilai-nilai yang wajib dituntun murid menuju keberhasilan. Oke, selanjutnya ini penting Bapak Ibu pahami 5 kebutuhan dasar manusia untuk memahami motivasi murid. Jadi kita sebagai guru itu harus memahami ada 5 dasar kebutuhan manusia, kebutuhan siswa. Pertama, kebutuhan dasar hidup, kebutuhan akan kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan rasa kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Nah, kenapa ini? Kita harus pahami, misalnya kita di kelas ya, ada siswa yang tidak fokus, atau ada siswa mungkin yang pagi-pagi sudah lari ke kantin, misalnya. Atau misalnya ada siswa yang tiba-tiba kita cap nakal, bermain di kelas, tiba-tiba mereka lempar-lempar buku gitu. Sebenarnya mereka itu mengkonfirmasi kebutuhan itu, kebutuhan akan kesenangan misalnya. Hanya kita dalam proses kegiatan pembelajaran kita tidak memberikan kebutuhan itu sama mereka, sehingga tercipta kondisi keadaan di mana mereka melakukan hal-hal tindakan di luar nalar, tetapi sebenarnya mengkonfirmasi kebutuhan itu. Jadi kita sebagai guru bagaimana membuat rasa nyaman, senang di kelas, kemudian bagaimana melihat ketika dia kurang fokus, mungkin dia lapar atau apa, kemudian mungkin dia kurang terbuka, kurang open mind, bisa jadi faktor karena dia mengalami tekanan atau bullying dari teman-temannya, atau bisa jadi dia tidak percaya diri di kelompoknya karena memang kurang kasih sayang dan kurang rasa diterima. Dan kebutuhan ini harus kita pahami di peserta didik kita. Jadi misalnya ketika ada masalah di kelas, jangan suka mengkonfirmasi, oh mungkin saya ini strataku rendah, atau mungkin saya ini tidak disenangi sama siswa. Jangan dulu begitu.
lihat ke siswanya, tapi jangan lihat ke kita, lihat ke siswanya. Kan siswaku ini dia inginnya kebutuhan apa gitu. Jangan mengkonfirmasi bahwa kita insecure, saya ini begini mungkin, makanya kalian tidak senang dengan saya gitu. Jangan. Oke. Kemudian lanjut ya. Posisi kontrol guru, mengatur kelas dengan bijak. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberi hukuman, sebenarnya kita tidak memberi hukuman, kita memberikan disiplin sebenarnya. Cuman kesannya hukuman, sebenarnya bukan hukuman. Karena saya yakin guru-guru juga tidak pernah memberikan hukuman fisik kan, palingan hanya untuk mendisiplinkan dan mereka mengkonfirmasi tanggung jawabnya sebagai siswa. Dan saya rasa memang kita sudah sangat baik dengan hal ini. Nah, kalau pemberi hukuman itu biasanya kontrol penuh atas kelas dan murid dituntut untuk patuh, dan biasanya melanggar diberi hukuman dan menimbulkan kekhawatiran kecemasan bagi murid. Saya kira tidak ada seperti itu kecuali di zaman-zaman dulu kita dihantar pakai mistar segala macam fisik. Tapi sekarang saya rasa itu sudah sesuai dengan disiplin. Kemudian ada juga posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Artinya apa gini? Jika terjadi kasus atau masalah, biasanya guru itu cenderung karena kamu begitu. Nah, kenapa teman karena kamu begitu? Seharusnya jangan seperti itu. Kita harus validasi dulu masalahnya, telusuri apa masalahnya. Seperti kemarin, kalau tidak salah terjadi kasus ya di ruangan yang baku adu, ternyata masalah pulpen. Artinya sebenarnya itu mengkonfirmasi ke siswa mungkin yang tidak punya pulpen pada saat mau belajar, ya dia sudah curi pulpennya temannya. Ya ini sebenarnya kasihan loh. Kalau kita sebagai guru mungkin kita kalian pertengkarkan hal yang negatif, tetapi sebenarnya mereka mengkonfirmasi kebutuhan bahwa karena temannya tidak punya pulpen, ya udah curi nih pulpennya temannya gitu. Akhirnya sebenarnya mungkin hal ini mungkin menurut kita ya tindakan yang salah, tetapi sebenarnya tadi kembali ke konfirmasi yaitu kebutuhan gitu. Artinya apa? Jangan yang mencuri dan yang tidak mencuri itu kemudian kita buatkan mereka seolah merasa bersalah, jangan. Tapi kita kembalikan semangatnya supaya seolah-olah yang mengambil itu ya motivasinya kembali dan dia menyadari kesalahannya. Kemudian ada juga posisi sebagai teman. Nah ini guru memberikan upaya kepada murid untuk mengatur dirinya sendiri dan murid berjuang hanya demi gurunya. Nah ini pokoknya posisi apapun bisa kita ambil, bisa memberi hukuman, membuat merasa bersalah, dan sebagai teman. Dan paling bagus itu adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, kenapa saya bilang posisi guru sebagai manajer? Karena ada 3 prinsip yang dilakukan, yaitu pertama menguatkan kembali kesadaran dan keyakinan kelasnya, membangun rasa tanggung jawab pada murid, dan pelaku dan korban masalah sama-sama mendapat rasa hormat. Artinya sebagai manajer itu kita mampu menstabilkan identitas siswa yang salah seolah-olah tidak bersalah, dan korban juga seolah-olah dia tidak menjadi korban, karena dengan cara restitusi kita sebagai seorang manajer. Artinya ibaratnya manajer ini posisi kita itu netral gitu, posisi kita bisa mampu memediasi masalah yang satu dengan masalah yang dua. Artinya kita mampu memposisikan siswa kita sebagai anak-anak kita, sebagai adik-adik kita, sehingga korban dan yang melakukan korban itu sama-sama dipulihkan dan memiliki rasa hormat tanpa harus mendapatkan tekanan begitu. Biasanya kan kalau sudah salah, oh kamu salah, itu jangan, kita hindari itu. Memang mereka salah, tetapi kita memberikan manajer, entah itu dalam proses mediasi, tetapi seolah-olah memulihkan keadaan dan kita kembali kepada settingan awal bahwa mereka itu adalah murid-murid kita. Kemudian lanjut ya. Pada kesimpulan budaya positif ini menuju pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana motivasi intrinsik dan disiplin positif serta keyakinan kelas menjadi kunci menciptakan suasana belajar yang bermakna bagi murid. Guru berperan penting untuk membangun hubungan positif dan menciptakan lingkungan yang mendorong rasa ingin tahu dan semangat belajar. Ya. Mungkin itu saja pada kesempatan hari ini. Kita lanjut pada sesi diskusi. Ya, terima kasih. Ini Pak, saya ingin meminta umpan balik refleksi terkait apa yang kita sudah lakukan. Nah sekarang Pak terkait hukuman ya.
Iya. bahwa hukuman itu teori hukuman beranggapan bahwa perilaku buruk dapat dicegah dengan memberi hukuman. Artinya perilaku buruk itu dapat dicegah dengan memberi hukuman. Hukuman dapat berupa teguran, pengurangan nilai, atau bahkan hukuman fisik. Nah, ini kan kerap terjadi sama guru-guru yang biasa kita dengar di media-media gitu kan. Ada guru yang melakukan hukuman pada siswa. Nah, sekarang Pak, saya mau tanya, menurut Bapak sendiri bahwa memberikan hukuman pada siswa itu dapat menimbulkan motivasi ekstrinsik saja atau tidak memberikan motivasi gitu? Atau tidak, kira-kira menurut Bapak itu apa sih dampak dari sebuah hukuman itu? Nah, kira-kira bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi dampaknya bagi hukuman terhadap siswa-siswi kita atau murid, ya ada memang dua kemungkinan di tempat di bagian ekstrinsik dan ekstrinsiknya. Artinya anak-anak ini di wilayah masing-masing, di wilayah pembelajaran di sekolah, hukuman yang diterapkan oleh guru itu bisa mendapatkan efek jerah. Jadi efek jerah itu sehingga dia dapat menyimpulkan bahwa hukuman yang diberikan terhadap guru bagi dia sangat berfungsi. Nah, jadi seperti umpamanya hukuman apa lagi tadi itu fisik, tapi kan hukuman fisik ini kita tidak terapkan di sekolah karena itu suatu yang Menimbulkan efek, menimbulkan efek di bagi masyarakat dan terutama bagi siswa menimbulkan rasa takut ya. Iya. Gitu. Jadi betul ya Pak, betul sekali. Jadi begini, ketika seorang guru memberikan hukuman pada murid itu, dia melakukan mendidik, tetapi dengan cara bisa menimbulkan dampak yang negatif. Iya. Gitu. Nah, kenapa menimbulkan dampak negatif? Ada rasa takut, gitu. Bisa jadi siswa itu bekerja atau berbuat karena termotivasi rasa takut tadi dan rasa kekhawatiran, sehingga terkesan dapat memunculkan hanya mampu memberikan motivasi ekstrinsik saja. Artinya dia terdorong tetapi tidak dalam hati gitu, karena hanya hukuman, takut karena hukumannya, bukan karena takut di dalam kesadaran dari dalam dirinya tadi. Jadi betul ya, memang betul ya. Jadi artinya kita sebagai guru ini memang harus menghindari hukuman, tapi kita harus memberikan stimulus agar siswa itu bekerja, berbuat yang muncul dari dalam hati. Ya, betul. Baik, selanjutnya itu terkait teori hukuman, terkait nilai-nilai ya. Jadi Pak, ini terkait nilai-nilai kebijakan universal. Nah, menurut bahwa kebijakan universal ya, jadi kebijakan universal itu sesuatu hal yang positif, yang manusia yang mulia gitu. Kemudian tujuan yang mulia ini yang ingin dicapai individu. Kemudian bahwa nilai kebajikan universal ini diyakini oleh setiap orang untuk bisa termotivasi, terbangun, bergerak gitu. Nah, kebijakan universal, kebajikan universal ini dia berlaku secara universal. Artinya ketika seseorang memiliki keyakinan hal terkait hal itu, maka itu berlaku untuk secara universal. Misalnya kemandirian, rasa mandiri di sini akan berlaku juga rasa mandiri di luar sana. Kemudian toleransi, kemudian tertib itu berlaku di bahkan di seluruh dunia. Keyakinan ini merupakan positif yang membawa manusia untuk bisa menjadi manusia yang lebih utuh lagi gitu. Nah, saya terkait kebajikan universal ya. Nah, jika seorang guru mengingatkan peserta didik untuk selalu berhati-hati saat di jalan, misalnya saat pulang sekolah ya, dan tidak bergurau saat bermain di jalan raya. Nah, dan tidak bergurau atau bermain di jalan raya. Nah, kira-kira nilai kebajikan universal apa yang memang ingin diterapkan guru tersebut kepada muridnya, supaya kamu tidak boleh bermain di jalan raya, kamu tidak boleh bergurau di jalan raya. Kira-kira guru nilai kebajikan apa yang kemudian guru tersebut ingin diterapkan di siswa tersebut? Oh iya, oke, terima kasih. Jadi kita di sekolahnya, kita sebutkan di sekolahnya, SMP 17 Buton,
itu sudah menjadi budaya dan agenda setiap apel pagi dan apel pulang. Ketika apel pulang itu kita biasa memberikan ceramah-ceramah ringan, ceramah-ceramah singkat, utamanya masalah di jalan raya, karena anak-anak kita, murid-murid kita, putra putri jauh dekat rumahnya dia memakai kendaraan motor roda 2, ya disingkat roda 2. Jadi itu biasa kita berikan motivasi atau peringatan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, jangan balap-balap, jangan menyalip-menyalip karena itu berbahaya. Jadi siswa-siswi kita mendapat arahan dari kita sebagai guru, dia pakai, dia terapkan. Artinya ya, untuk hal ini bahwa kebajikan apa yang kemudian ingin diterapkan itu kira-kira, maksudnya kebajikan nilai apa yang kemudian ingin dicapai dari arahan-arahan itu. Jadi kebajikan seperti keselamatan, seperti ya keselamatan, ya jelas ya, sangat keselamatan, karena apapun yang bisa dilakukan anak-anak itu, apa jalan kaki atau naik motor, tetap harus selamat dia sampai di rumah. Jadi kebijakan itu memang dipacu mereka terapkan ya. Ya, betul ya, sekira harapan kita juga sudah seperti itu, bahwa memang ada nilai-nilai kebajikan yang memang harus mereka taati, harus mereka yakini, harus mereka lakukan untuk dijadikan budaya yang positif dan mereka menuju manusia-manusia yang baik yang ya. Jadi begini, kita mengontrol mereka dari jauh, mereka mengontrol dirinya sendiri demi keselamatan. Itulah kebijakan-kebijakan yang sering kita berikan setiap apel pulang. Nah, sekarang kita lanjut ya, bahwa posisi kontrol ya. Jadi dalam hal guru itu memiliki 5 posisi kontrol seperti yang dijelaskan pertama tadi, bahwa ada sebagai pemberi hukuman, ada sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa di diskusi sebelumnya bahwa guru menghindari sebagai penghukum, guru juga menghindari sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira Pak, kalau guru berperan sebagai seorang manajer dan mengambil langkah masalah, nah kira-kira apa sih keuntungan sebab guru itu sebagai seorang manajer itu? Ya, bahwa kita ketahui manajer itu kalau kita bicara dalam perusahaan, jadi dia pemimpin, ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang harus ditaati, pemimpin yang harus ditiru oleh murid. Jadi kepada siswa kita berikan tentang pemimpin manajer ya, supaya bagaimana siswa itu melihat bahwa inilah seorang guru yang teladan gitu. Ya. Jadi siswa itu melihat kita sebagai bahwa seorang guru itu adalah manajer juga, artinya pemimpin yang baik yang tidak berliku-liku, berneko-neko, dan bicaranya harus konsisten, jujur, utamanya jujur. Jadi itu murid kita atau siswa-siswi kita bisa menilai memang guru ini patut ditiru dengan sifat kepemimpinan atau manajer. Ya, mungkin begitu. Ya, betul sekali ya jawabannya Pak. Dan di sini memang kita sebagai guru itu harus mengambil posisi sebagai manajer. Nah, kenapa kita mengambil sebuah manajer? Karena untuk menciptakan hasil dari proses kegiatan pembelajaran itu betul-betul menguatkan pribadi si anak ini. Ya. Kemudian kenapa kita harus mengambil sebagai manajer? Karena kalau kita sebagai pemberi hukuman misalnya, kita akan menciptakan anak-anak itu sebagai pemberontak misalnya, atau mungkin kita menciptakan menyalahkan orang lain. Tapi ketika kalau kita sebagai manajer, maka kita bisa menguatkan pribadi anak-anak. Kemudian di sini juga bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki keadaan. Artinya kalau kita memimpin dengan mengambil posisi sebagai seorang guru manajer, maka kita akan mencari solusi-solusi terhadap suatu masalah.
Beda halnya dengan pemberi hukuman ataupun pembuat merasa bersalah. Dia akan setiap ada kasus atau masalah, dia mencari siapa yang salah gitu kan, siapa yang bersalah, kemudian siapa yang berkata dan siapa yang membuat kesalahan gitu. Jadi itu bukan posisi untuk menyelesaikan masalah, tapi kalau untuk manajer kita bagus itu menjadi solusi, pelaku dan korban sama-sama mendapatkan kehormatan yang baik. Selanjutnya kalau kita mengambil posisi sebagai seorang manajer, ya kita cenderung mengevaluasi apabila kita mendapatkan sebuah problem. Nah, beda halnya dengan sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah. Imbasnya itu kalau pembuat merasa bersalah dia akan kecenderungan merasa rendah diri, ya kan, kemudian kecenderungan juga mengulangi kesalahan-kesalahan gitu. Jadi alangkah baiknya kita mengambil seorang posisi sebagai seorang manajer dalam hal posisi kontrol guru. Ya, bagus sekali Pak pertanyaannya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan dasar manusia itu memang ada lima yang perlu dipahami oleh seorang guru. Nah, kenapa kita harus memahami kebutuhan dasar manusia? Nah, karena kebutuhan itu adalah sesuatu yang diperlukan di dalam tubuh manusia, di dalam fisik maupun mental manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia penting dipahami karena manusia itu memiliki banyak kebutuhan. Yang paling penting ada 5 kebutuhan dasar utama. Pertama itu kebutuhan dasar hidup, kebutuhan akan kebebasan, kasih sayang dan yang diterima, kebutuhan rasa kesenangan, kebutuhan atas penguasaan. Nah, saya tanyakan. Nah, apabila misalnya Bapak Guru sebagai seorang guru, kemudian Bapak Guru mendapatkan siswa yang kurang konsentrasi di kelas saat belajar, kemudian setelah dikonfirmasi siswa terus merasa nyeri di lambung gitu, di organ lambung. Nah, setelah itu ternyata Bapak temukan informasi lagi, oh si anak ini ternyata belum makan, belum sarapan gitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu siswa tersebut membutuhkan kebutuhan apa, dan melihat kondisi-kondisi seperti itu apa yang hendak Bapak Ibu lakukan? Ya, jadi kebutuhan tadi itu ada 5 ya. Satu diantaranya apa lagi tadi? Dasar hidup. Iya, dasar hidup. Seperti makan. Ya, seperti tentu dasar hidup, makan minum. Siswa-siswi kita kalau datang di sekolah tentunya sarapan dulu. Ya. Jadi setiap apel pagi atau upacara bendera biasa ada seorang guru atau kepala kita memberikan ceramahnya tentang, bahkan pertanyaan apakah kalian sudah sarapan. Karena itu sangat penting, dan kita seorang guru itu harus memperhatikan sarapannya anak-anak, kebutuhannya, karena terjadi suatu proses belajar mengajar yang baik di sekolah, kebutuhan gizinya anak-anak itu juga diperhatikan ya. Artinya sebelum kita mempersiapkan belajar, memang kita harus memastikan dulu bahwa apakah kamu sudah makan atau belum, karena itu akan mempengaruhi konsentrasi. Itu yang pertama. Dan memang saya tambahkan lagi bahwa apalah artinya anak itu cerdas, pintar, menguasai semua mata pelajaran bahkan dia juara, kalau kebutuhan dasarnya tadi ini dari rumah tidak sarapan, asumsi gizinya kurang bagus, maka ya Pak, penyebabnya karena itu tadi tidak makan, tidak sarapan, sehingga menerima mata pelajaran hasilnya tidak maksimal. Jadi itu kebutuhan yang paling utama. Nah, kemudian ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kira-kira kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu seperti apa, Pak? Ya, betul. Ini penting ya bagi guru sebagai seorang pendidik. Kebutuhan kasih sayang itu sangat penting. Jadi murid-murid kita di sini kan anak-anak masyarakat juga yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda. Jadi dalam perbedaan itu kita lihat anak-anak itu yang jelas ada pemarah, pendiam, pemalas, pembantah. Ya, tapi yang kita jaga di sini ucapan-ucapan kesopanan ya.
kalau sopan itu arah pasti baik. Artinya nilai Iya. kebijakan, nilai kebajikan Iya. universal dia berkata sopan itu Iya. kita utamakan. Kita utamakan ya. Jadi itu apa tadi pertanyaannya? Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Kalau saya, kalau ada anak yang dijauhi temannya, kalau dia minder, itu saya dan anak tidak jaga jarak. Saya dekati dia supaya bisa dia ungkap apa masalahnya. Kemudian kalau yang nakal juga begitu, saya tetap panggil dia, kita komunikasikan apa masalahmu, sehingga kalau umpamanya dia nakal sering mengganggu temannya, di mana kita tanya di rumahnya, apa kamu disayang dengan orang tua? Kalau di rumah mungkin disayang orang tua, di sini di sekolah ini ada yang sayang kamu, guru-guru, bahkan yang paling sayang kamu saya. Jadi kamu jangan berbuat nakal lagi, mengganggu teman, karena saya sebagai guru yang Memberikan kebutuhan itu. memberikan Artinya betul sekali ya, ketika ada anak-anak mungkin mendapatkan kurang kasih sayang di rumah Ya. misalnya, dia akan cenderung melakukan hal-hal itu akan terbawa mengadopsi di sekolah. Di sekolah ya betul. Dan ketika dia menghadapi di sekolah, memang harusnya guru memberikan kebutuhan itu kepada mereka. Mungkin di rumah dia tidak diberikan kasih sayang, di rumahnya broken, maka di sekolah itu harus bisa memberikan kebutuhan itu supaya dia merasa diterima. Gitu. Ya, betul sekali. Artinya sudah bagus ya terkait materi ini dan sangat bagus. Nah, selanjutnya kita masuk di disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah pendekatan yang berfokus untuk membangun hubungan yang positif dan saling menghormati antara guru dan murid. Nah, disiplin positif ini mendorong komunikasi terbuka dan kolaboratif dengan kelas. Nah, disiplin positif ini mendidik dengan cinta dan hormat. Nah, kira-kira alasan-alasan apa kita perlu menerapkan disiplin positif? Ya, kan begini, petua-petua atau kata-kata mutiara yang mengatakan biasa kesuksesan itu berawal dari kedisiplinan. Di sekolahnya sikap attitude disiplin. Ya, jadi yang kita terapkan di sekolah ini sering kita memberikan ya, kembali lagi ceramah ya, artinya motivasi bahwa kalian apapun hebatnya kalian, pintarnya kalian, kalau untuk mencapai cita-cita tanpa disiplin, ilmu yang kalian dapatkan itu tidak berguna. Jadi utamanya satu harus disiplin dan belajar, yaitu. Jadi guru juga di sini saling memacu. Karena guru sesama guru, karena kita juga biasa juga ada yang hilaf, ada yang lupa, dan itu manusiawi, sangat manusiawi, dan jangan ditahu di luar, artinya di kalangan murid kita, cukup kita saja, karena murid memandang kita itu guru itu adalah orang terbaik dari disiplinnya, kepintarannya, kualitasnya, semua. Jadi cara pendekatan yang terbaik itu seperti begitu, memberikan motivasi disiplin, dan kita sebagai guru adalah contoh yang terbaik untuk mereka. Ya. Jadi betul ya, seperti apa yang Bapak sudah sampaikan, memang kita harus menerapkan disiplin positif di kelas itu karena pertama tadi ada kesepakatan yang jelas, artinya kita dengan siswa itu dengan tujuan yang sama gitu. Kemudian konsekuensi logis. Kenapa konsekuensi logis? Karena ini adalah instansi bahwa konsekuensi dari pelanggaran aturan itu akan menimbulkan kayak sebuah konsekuensi. Selanjutnya fokus pada solusi, bahwa memang kita itu harus fokus pada solusi dan memberikan motivasi intrinsik. Nah, kenapa kita seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa guru itu merupakan teladan, kemudian guru itu harus manusiawi juga, gitu kan? Karena yang kita inginkan supaya anak-anak ini melihat kita dan meniru kita, supaya bagaimana kita itu bisa memberikan motivasi kepada mereka dan terdorong untuk mereka, oh guru saya itu orang yang baik, berkualitas, dan saya harus bisa meniru dan meniru guru saya, sehingga terciptalah sebuah disiplin yang positif di mana tujuannya adalah untuk hal-hal yang baik. Ya, bagus sekali, betul sekali.
terkait kemudian di situ. Nah, di situ bahwa ada ya identitas bahwa sebagai guru sebagai pemberi hukuman, ada identitas guru sebagai pemberi sebagai disiplin. Nah, sedangkan disiplin itu ada konsekuensi, ada juga restitusi. Nah, bahwa memang kalau hukuman itu prinsipnya menurut Bapak Ibu, kalau pemberi hukuman itu menyakitkan tidak bagi siswa? Bagi kami, bagi guru, artinya bagi pribadi saya, memberikan hukuman itu pada tempatnya, pada koridornya, seberat apa dia punya pelanggaran. Ya. Kalau mungkin umpamanya pelanggarannya ringan, kita beri peringatan. Kalau berat, ya kita tiga kali kita berikan peringatan yang ketiga kalinya itu konsekuensi ya. Jadi pelanggaran yang ada di sekolah, utamanya yang dilanggar oleh murid itu tidak berupa fisik ya. Artinya hukuman fisik, tetapi hukuman kasih sayang. Oke, betul ya. Saya sangat sepakat dengan hal itu, dan itu sangat membangun sekali bahwa memang apabila kita sebagai guru mungkin hukuman, konsekuensi dan restitusi, artinya gini, ketika ketika siswa melakukan pelanggaran, tidak serta-merta kita memberi hukuman gitu. Tetapi kita menelisik dulu masalah kasusnya itu apa gitu. Ketika kasusnya ini adalah kasus ringan dan melanggar nilai-nilai daripada kebajikan universal, maka mungkin kita memberikan peringatan-peringatan untuk menguatkan nilai-nilai itu melalui proses-proses restitusi. Tetapi apabila memang pelanggarannya itu sudah masuk kategori kriminal atau kategori melanggar undang-undang dan melanggar hal-hal hak asasinya manusia, ya, seperti seks bebas atau bullying, seks bebas ya? Iya, narkoba misalnya. Itu kan semua pelanggaran berat, tidak membunuh kekerasan gitu, kekerasan fisik. Ini artinya memang betul kita memberikan konsekuensi ataupun restitusi. Namun hanya saja ketika hal itu sudah tidak bisa kita lakukan, maka kita kembalikan ke ranah hukum yang wajib. Artinya memang sekolah sudah membuat yang terbaik, tetapi mungkin dari pihak-pihak yang terlibat tidak bisa menerima. Misalnya kan sempat kadang kita melihat ada seorang siswa yang memberikan memanah matanya gurunya, jadi kan atau seorang guru melakukan pelecehan seksual kepada siswanya, ataupun siswa sama siswa melakukan ini, artinya ranah misalnya ini memang ranah betul restitusi. Hanya saja kalau sudah seperti pelanggaran yang berat dan tidak bisa ya terhadap mau tidak mau tindakan kriminal itu ya kita lakukan lebih baiklah. Tapi kalau hanya untuk pelanggaran yang sifatnya misalnya melanggar tata tertib, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang yang bisa dilakukan secara konsekuensi dan secara restitusi, secara disiplin, bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah di luar itu dan kasusnya naik lagi, saya kira itu mungkin butuh kolaborasi kerjasama dari berbagai pihak. Yang jelasnya semua ada pelanggaran yang kita ketahui di sekolah ini kan bertingkat-tingkat, tetapi itu bisa kita selesaikan bersama, terutama ke guru BK, ke wali kelas, dan sampai di puncaknya di kepala sekolah, dan itu bisa diselesaikan. Sekarang saya mau tanya nih. Ada dua pernyataan di situ yang untuk mengakhirinya kegiatan ini. Di situ misalnya guru meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Artinya guru menyuruh lepas semua sepatu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu itu adalah sebuah konsekuensi ataupun hukuman? Kita lihat lagi ya, kalau di sekolah kita ini kan ada tata tertib. Ketika ada siswi kita atau murid kita yang melanggar ketentuannya, di sini kita di sampai 17 tahun ini harus memakai sepatu hitam.
kemudian ada yang lain warna. Itu kita tidak serta merta memberi hukuman, tetapi teguran dulu. Iya, Kita tapi panggil mengingatkan. dia di ruang BK atau kita panggil ke kantor. Kenapa bisa terjadi kamu memakai sepatu yang lain warnanya? Di situ kita bisa dapatkan solusi. Pokoknya ada alasan-alasan yang tertentu bisa kita maklumi. Tetapi apabila dia berbuat berulang-ulang, berarti dia benar-benar sudah melanggar. Karena ini aturan sudah disepakati di sekolah kita. Jadi pendekatannya itu saja tadi. Artinya Bapak melakukan restitusi Iya, di situ bahwa restitusinya. supaya anak-anak kita klarifikasi dulu masalahnya, Iya. kemudian kita validasi dulu masalahnya. Apakah pokoknya tadi ini karena sepatunya yang hitam itu warna hitam basah, kalau musim hujan bisa jadi warna lain. Betul. Itu bisa kita maklumi. Itu berarti memang pendekatan restitusi itu bagus sekali. Iya, sangat bagus. Bapak menstabilkan dulu keadaannya, Iya. kemudian Bapak validasi dulu kebutuhannya apa, kenapa sampai begini, dan terakhir menanyakan bahwa kenapa kamu sampai segini. Iya, kita cari penyebab akibatnya dulu apa. Jangan kita ekstrim langsung hantam bak kamu keluar, tidak bisa. Kita wilayah pendidikan. Luar biasa sekali Pak. Saya kira sudah seperti ini guru yang kita inginkan. Iya. Sudah seperti ini guru yang kita harapkan. Semoga apa yang telah kita lakukan, apa yang kita yakini, dan apa yang kita perbuat bisa bermanfaat buat kita, terutama menciptakan disiplin di dalam. Ya, terima kasih banyak Pak waktunya. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait hari ini kita melakukan pendampingan penguatan terkait bagaimana budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, ini saya mau tanya Ibu bahwa kemarin kita sudah membahas terkait teori hukuman, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada namanya budaya positif, keyakinan kelas, kemudian juga ada juga posisi kontrol guru. Nah, sekarang saya memberikan umpan balik. Nah, menurut Ibu, ketika kita memberikan hukuman pada siswa itu dapat menimbulkan motivasi juga, atau memang anak-anak itu malah justru merasa takut atau menyebabkan muncul perilaku negatif, atau bagaimana? Kalau menurut saya sih, kalau tergantung hukumannya. Hukumannya kan ada yang berat sama yang ringan. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kalau seandainya kalau cuma dibiarkan, ya maksudnya akan membuat lagi kesalahan itu. Ya betul ya, jadi begini, hukuman ini adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa takut, ya kan? Selanjutnya juga hukuman juga bisa memberikan dampak negatif. Tapi dalam hal ini alangkah baiknya kalau misalnya siswa atau melakukan kesalahan, alangkah baiknya dia diberikan peringatan-peringatan, masukan-masukan serta konsekuensi apa yang harusnya dia lakukan. Selanjutnya terkait kebajikan universal. Nah, kita tahu sendiri bahwa nilai-nilai kebajikan universal ya, nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif yang ada pada manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah ini banyak nilai-nilai positif itu, misalnya kemandirian, keselamatan, toleransi, kemudian melakukan hal-hal yang bersifat tertib. Dan kebajikan universal ini sifatnya dia memberikan hal yang positif untuk kebiasaan-kebiasaan yang ada di diri kita. Nah, misalnya gini, jika seorang guru mengingatkan peserta didiknya untuk selalu berhati-hati di jalan, ya kan, saat pulang sekolah dan tidak bergurau, kemudian di jalan raya itu harus dia hati-hati. Kira-kira menurut Ibu sebenarnya guru tersebut ingin menerapkan kebajikan apa yang ingin diterapkan sama siswa tersebut? Keselamatan itu kan menunjukkan rasa keselamatan diri sendiri dan terhadap orang lain. Ya, betul ya. Apa yang artinya memang ya guru tersebut menunjukkan nilai keselamatan kalau si guru si siswa ini betul-betul dia
menerapkan nilai-nilai keselamatan di dalam proses perjalanan. Oke, selanjutnya kalau misalnya guru juga mengingatkan peserta didik untuk selalu menghargai orang tua di rumah, ya kan? Jangan membentak, kemudian kamu harus bersikap baiklah sama semua orang. Kira-kira itu menurut Ibu nilai apa sih, kebajikan universal apa yang kemudian yang ingin dicapai si guru ini kepada siswanya? Satu, kejujuran. Kejujuran menjadi dalam perkataan dari perbuatan, kasih sayang, menunjukkan rasa peduli dari empati terhadap orang lain dan orang tuanya, tanggung jawab, mau bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, hormat, menghormati diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Betul sekali ya. Memang seperti itu, bahwa memang kita sebagai seorang guru ini harus menerapkan nilai-nilai tersebut, terutama dalam hal kelas, kemudian di luar kelas, agar kita budaya-budaya positif itu seperti rasa kasih sayang, kemudian ada juga kejujuran, ya kan, gimana rasa kasih sayang ini, hormat juga ini penting untuk nilai-nilai tersebut dikuatkan dan diwujudkan di sekolah. Nah, sekarang ini posisi guru ya sebagai posisi kontrol. Nah, ternyata posisi guru itu dalam posisi kontrol ada beberapa ya. Pertama itu ada posisi guru sebagai pemberi hukuman, ada posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, ya kan? Ada posisi guru sebagai pemantau dan manajer. Nah, antara ini menurut ibu itu memposisikan guru itu biasanya di sekolah itu sebagai apa? Misalnya apakah sebagai pemberi hukuman kah, apakah sebagai teman atau justru sebagai manajer, di mana pada manajer ini di situ banyak hal-hal positif yang kemudian dilakukan oleh guru, kemudian ada juga restitusi yang dilakukan oleh guru. Ya, kira-kira bagaimana menurut Guru harus menjadi manajer Anda? karena menyelesaikan masalah, menguatkan kembali kesadaran keyakinan di kelas, mengembangkan rasa tanggung jawab pada murid, pelaku dan korban masalah, sama-sama mendapatkan rasa hormat. Ya, betul ya. Memang posisi guru itu yang bagusnya harus dibilang posisi manajer ya. Di mana posisi manajer ini apa ya? Peranannya sangat tinggi dan memang dia menjadikan kita sebagai sosok pemimpin di dalam pembelajaran gitu. Kita menjadikan sosok pemimpin di kelas. Nah, di situ menurut Ibu hal apa yang menjadi yang paling tertarik Ibu mengambil posisi sebagai seorang manajer? Menguatkan kembali kesadaran keyakinan kelas, membangun rasa tanggung jawab pada murid, pelaku dan korban masalah, sama-sama mendapatkan rasa hormat. Betul ya, maksudnya ketika kita mengambil posisi manajer itu memang karena kita menjadi pemimpin yang apa ya, pemimpin yang betul-betul memimpin kegiatan-kegiatan di dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, sekarang di situ bisa waktu melihat ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, di mana ada juga identitas berhasil. Nah, Ibu bisa lihat sendiri di situ. Nah, lihat bahwa posisi guru, ya kan? Di mana posisi guru sebagai penghukum, posisi guru sebagai manajer. Nah, menurut Ibu posisi apa sih yang membedakan antara posisi guru dan posisi manajer dari sisi hasil, motivasi yang dihasilkan? Bisa ada Kalau motivasi apa tadi Pak? Misalnya posisi guru sebagai dan dilihat dari hasil ya, hasil motivasi.
kalau posisi guru sebagai penghukum dengan posisi guru sebagai manajer itu apa yang kemudian membedakan? Kalau sebenarnya manajer kan manajer menguatkan pribadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya betul ya, kalau misalnya dia posisinya sebagai seorang manajer itu menguatkan pribadi, artinya siswa itu lebih dikuatkan lagi kan. Selanjutnya kalau posisinya sebagai seorang penghukum, dia justru anak itu cenderung untuk memberontak ataupun cenderung anak-anak merasa khawatir ya kan, cenderung anak-anak merasa kurang termotivasi gitu. Oke. Selanjutnya terkait ini kebutuhan dasar manusia ya. Nah, kita telah memahami bahwa kebutuhan dasar itu ada 5 kan? Ya. Di mana kebutuhan dasar ini memang sangat dipentingkan oleh siswa itu sendiri kan? Ya. Nah, sekarang saya tanya, seandainya ibu seorang guru, selanjutnya ibu sedang mengajar di kelas, kemudian ada siswa yang kurang konsentrasi pada saat ibu mengajar, ya kan? Saat ibu mengajar, siswanya kurang konsentrasi. Ternyata setelah dikonfirmasi, anak tersebut lagi sakit lambung, kan? Nah, menurut ibu sebagai seorang guru, posisi manajer bagaimana? Apa yang ibu lakukan ketika anak itu sedang sakit dan konsentrasi dan ibu harus lakukan apa ketika melihat situasi seperti ini? Kalau posisi manajer, kita utamakan belajar dulu. Kalau posisi manajer, tapi kalau posisi untuk guru, pasti kita akan bertanya kepada muridnya, apa sudah sarapan atau belum, itu sisi guru. Tapi kalau sisi manajer kan kita utamakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, seperti itu. Kalau posisi manajer, kalau posisi guru, kita kan ada sisi di mana jadi orang tua kita bertanya kepada murid sudah sarapan atau belum. Ya betul. Artinya sebagai seorang manajer kita harus berpihak pada proses kegiatan pembelajaran, tetap ya. Hanya saja ketika ada seorang siswa sedang merasa dengan badan atau kurang konsentrasi, kita harus menelisik apa sebenarnya yang dia butuhkan untuk anak ini, ya kan? Apa yang dibutuhkan, dan kita itu bagaimana memberikan kebutuhannya. Seperti tadi misalnya dia sakit lapar ataupun dia sakit kurang konsentrasi sama lambung, kita berikan dulu kebutuhannya, kita konfirmasi dulu supaya dia bisa siap untuk belajar. Artinya kesiapannya harus betul-betul matang untuk belajar. Oke, sekarang menurut ibu, kenapa sih harus kita memberikan disiplin positif di kelas? Kalau disiplin positif di kelas. Kalau positifnya emang Harusnya. Iya harus. Karena kalau seandainya kita tidak menerapkan disiplin di dalam ruangan, pasti akan ada saja masalah yang ada dalam ruangan. Seperti itu. Kayak Artinya hukuman. Artinya konsekuensi begini, ketika kita memberikan sebuah disiplin positif itu justru memberikan sesuatu yang anak-anak ini lebih terarah gitu, sesuai dengan kesepakatan yang kita berikan. Kemudian dengan cara disiplin ini malah justru kita memberikan pendidikan dengan cinta dan penuh hormat. Hukumannya tergantung. Kalau sedang pakai kekerasan juga kan tidak mungkin. Artinya gini, mungkin bukan hukuman yang kita berikan, tapi sebuah konsekuensi, ya kan? Konsekuensi. Jadi konsekuensinya jelas, ya kan? Kemudian di situ konsekuensi itu biasa yang kita berikan sama murid itu adalah konsekuensi yang ada di dalam kelas yang sudah kita sepakati atau yang di kelas. Misalnya tadi jujur, ya kan? Kemudian tertib, kebersihan, keselamatan. Ya, saya kira itu ya sangat bagus, dan di situ juga ada beberapa identitas yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi, ya kan?
Dimana pada hukuman, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu merupakan sesuatu yang harus terjadi dan memang tidak memberikan dampak negatif bagi siswa itu sendiri. Jadi ada perbedaan antara konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Nah, selanjutnya kalau misalnya konsekuensi hukuman ini bisa memberikan dampak negatif, sedangkan konsekuensi juga dia memberikan dampak yang netral. Nah, sekarang melihat kondisi-kondisi seperti itu, saya kira memang sangat penting ya kita sebagai seorang guru untuk menerapkan budaya-budaya positif di kelas. Nah, kemudian kita melakukan hal-hal positif di kelas. Dan selanjutnya di situ misalnya ada guru meminta murid untuk murid tidak misalnya ya, guru meminta murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut ibu itu konsekuensi atau hukuman? Kalau menurut saya itu hukuman, karena kalau yang kecil sih kan cuma dijelaskan tidak boleh melakukan itu lagi. Kalau seni hukuman itu berarti kita melakukannya, kita bisa jangan buka sepatunya, jangan dipakai, itu kan hukuman. Menyakitkan buat siswa. Iya, itu hukuman. Betul ya. Jadi ini adalah sebuah hukuman ya. Jadi ketika meminta murid tidak mengenakan sepatu, kemudian kita menyuruh buka, itu berupa hukuman, dan hukuman itu memang sangat berdampak negatif bagi siswa. Kan alangkah tidak eloknya kalau siswa kemudian membuka sepatunya pada saat kegiatan belajar ya. Oke, saya kira sudah seperti itu ya. Dan terima kasih atas kesempatannya dan berkenan untuk melakukan diskusi pada kesempatan hari ini. Ini tujuannya untuk kita mengingatkan kembali apa yang pernah kita diskusikan pada disiplin positif di ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini terkait kemarin hasil kegiatan mengenai budaya positif yang sudah kita paparkan. Di sini kita kembali berefleksi ya, kira-kira bagaimana sejauh mana pemahaman kita mengenai budaya positif, kemudian bagaimana kita memaknai nilai-nilai kebajikan universal, kemudian bagaimana kita memahami pentingnya posisi guru sebagai manajer, posisi guru sebagai pemantau ataupun sebaliknya. Kemudian di situ ada juga hal-hal yang perlu kita ketahui terkait kebutuhan dasar siswa. Nah, sekarang ya saya mau tanya nih, kita diskusi ya terkait masalah-masalah yang kita pelajari di terkait teori hukuman. Teori hukuman beranggapan bahwa perilaku buruk dapat dicegah dengan memberi hukuman pada siswa. Hukuman dapat berupa teguran, berupa pengurangan nilai, atau bahkan hukuman fisik. Nah, saya mau tanya, kira-kira merefleksi kegiatan kemarin itu menurut ibu, mengapa teori hukuman itu memberikan motivasi ekstrinsik saja gitu. Dia tidak mampu memberikan motivasi dalam diri si anak. Ya. Oke. Kenapa teori hukuman tidak bisa membangun intrinsipnya? Ya. Dia cukup Ekstrinsik saja. Dia tidak mampu memberi motivasi dari dalam diri anak. Oke, jadi kan hukuman ini sifatnya hanya membuat siswa takut, membuat siswa jerah untuk melakukan kesalahannya. Jadi mungkin dia memperbaiki diri juga hanya sekedar supaya tidak dihukum saja. Misalkan dikasih tugas dikerjakan, tapi tidak ada unsur keinginan untuk berkembang dalam dirinya. Jadi dia kerjakan tugas juga hanya sekedar supaya tidak dihukum. Makanya tidak menimbulkan kesan yang harapan kita sebagai guru supaya ada kemauan untuk betul-betul dari dalam dirinya untuk mengerjakan tugas itu contohnya. Jadi kalau segala sesuatunya diukur dengan hukuman, ya itu tadi. Jadi kembali anak itu hanya mengerjakan karena maksudnya hanya mengerjakan tugas karena supaya tidak dihukum, itu saja. Ya, jadi betul ya.
bahwa memang kalau betul kita hanya memberikan hukuman, bahwa ada dorongan motivasi anak ketika melakukan sesuatu hanya karena ada hukuman. Ketika hukumannya tidak ada, maka dia tidak melepaskan hukuman itu, sehingga motivasi dari dalam dirinya tidak ada. Ya itu ya, jadi kita sebagai guru memang harus pandai-pandai dalam hal memberikan instruksi. Hal ini terpenting bagi kita sebagai seorang guru. Tadi kita sudah membahas ini tentang motivasi ya, betul, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah sekarang mengenai kebajikan universal. Nah kebajikan universal ini yang kita ketahui bahwa sifat-sifat positif yang ada pada diri manusia. Nah kebajikan universal ini merupakan sifat yang muncul yang kemudian itu dimiliki oleh setiap orang sebagai wujud bahwa dia melakukan budaya-budaya yang baik atau budaya positif. Nah kebajikan-kebajikan itu misalnya terwujud misalnya sifat jujur, gitu kan, sifat rasa percaya diri, sifat saling menghargai, sifat toleransi, kemudian sifat tanggung jawab. Nah ini yang kemudian secara universal berlaku. Nah berdasarkan pemikiran juga Ki Hajar Dewantara bahwa memang kita itu sebagai guru, ya kan, kita sebagai guru bahwa ingin mewujudkan keteladanan kepada siswa. Di sisi lain juga bahwa kita harus memberikan sesuatu yang menuntun siswa ini sesuai kodrat, menuntun siswa ini sesuai dengan harapan kita, menuntun siswa ini supaya menjadi manusia yang betul-betul manusia yang utuh. Nah sekarang terkait nilai-nilai kebajikan universal, misalnya gini, jika seorang guru kemudian mengingatkan peserta didik untuk selalu berhati-hati di jalan saat pulang sekolah dan tidak bergurau saat bermain di jalan raya terutama, kira-kira nilai kebajikan apa yang ibu tersebut atau guru tersebut ingin sampaikan atau ingin terapkan di siswa itu? Oke, itu sepertinya sudah hal biasa yang dilakukan oleh guru, karena guru itu kan tanggung jawab. Guru itu orang tua kedua di sekolah. Jadi bagaimana tentu dia mempunyai rasa kasih sayangnya terhadap siswanya, mempunyai rasa tanggung jawabnya, mempunyai rasa inilah lihat anak-anak tuh selamat sampai rumah. Jadi intinya selalu mengingatkan itu karena memang sudah tanggung jawab guru itu sendiri, karena dia memilih guru berarti dia siap untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, salah satunya dengan selalu mengingatkan itu tadi siswa, berarti kan dia peduli, dia punya rasa kasih sayang untuk selamat sampai rumah, kan salah satu tanggung jawab guru juga. Artinya di sini memang ada nilai keselamatan yang harus yang dilakukan oleh siswa itu kan. Ya, lepas. Ya, di sini lanjut ya. Kemudian masih terkait nilai kebajikan ya. Kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini misalnya jika seorang guru mengingatkan peserta didik untuk selalu menghargai orang tua di rumah, kemudian untuk tidak membentak orang tua, kemudian di mana orang tua anak tersebut harus menghargai orang tua. Kira-kira itu guru tersebut ingin menerapkan nilai kebajikan seperti apa itu? Ya tentunya menghormati ya, sikap hormat kepada orang tua, karena bagaimana orang tua kan yang melahirkan dia, membesarkan dia sampai dengan bisa sekolah dan seterusnya, itu kan perlu dihargai, perlu dihormati. Ya, artinya dalam nilai-nilai tersebut harus tergambar dalam sekolah, kemudian yang paling penting tergambar di kelas yang kemudian masuk dalam sebuah keyakinan kelas yang harus dilakukan. Jadi di sini tentunya sebuah keyakinan kelas, artinya di dalam kegiatan ini kita harus bisa melakukan keyakinan kelas, artinya ada sebuah kesepakatan yang kita harus terapkan di kelas itu untuk melihat nilai-nilai ini dikuatkan tidak di sekolah gitu. Jadi selanjutnya kita akan melihat apakah memang si anak ini bisa atau terukur tidak nilai-nilai ini yang bisa dia terapkan di sekolah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada posisi kontrol guru ya. Oke, jadi di sini bahwa guru itu memiliki 5 posisi, ya kan? Kita melihat terkait posisi kontrol guru. Jadi bahwa
guru itu memiliki posisi ada 5. Pertama, posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan terakhir posisi dia sebagai seorang manajer. Nah, di sini tujuannya apa? Guru sebagai posisi yang paling baik, baik itu adalah posisi apa kemarin yang kita sudah bahas, ya, posisi manajer ya. Nah, kenapa guru harus memilih posisi sebagai seorang manajer? Nah, berapa pentingkah itu posisi sebagai seorang manajer? Nah, di sini bahwa dibanding sebagai posisi sebagai pemberi hukuman dan posisi sebagai pembuat merasa bersalah, bahwa posisi guru sebagai seorang manajer itu sangat penting. Dia bisa memberikan atau membimbing, ya kan? Dia bisa memberikan solusi-solusi penyelesaian sebuah masalah, kasus dengan cara-cara di mana betul-betul antara pihak korban dan pelaku itu mendapatkan sebuah keadilan tanpa harus kita menjudge atau menghakimi korban atau pelaku. Nah, saya sekarang tanya, menurut ibu kira-kira apa alasannya ibu tidak mau memilih menjadi seorang guru sebagai seorang penghukum? Kalau sebagai seorang penghukum kan yang pertama tentunya membuat si anak itu sendiri kan jadi tidak percaya diri, apalagi kita hukum di depan teman-temannya. Terus membuat si anak juga jadi tidak konsentrasi lagi mungkin dalam belajar karena dihukum itu tadi, jadi akan terngiang-ngiang terus ya, khawatir atau malu, ya. takut gitu. Jadi intinya sebagai seorang guru Pak, saya rasa kalau sedikit-sedikit menghukum kayaknya tidak etis juga ya. Saya kira seperti itu. Jadi yang baik itu ya bisa sebagai teman mungkin, sebagai pemantau. Jadi saya sepakat kalau yang ketiga ini teman, pemantau, dan manajer. Jadi Tapi itu kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah berupaya kita hindari gitu. ya kalau bisa jangan, karena biar bagaimana siswa juga kan punya rasa malu ya. Jadi jangan kita jatuhkan anak-anak tersebut di depan teman-teman yang lain. Terus sekali. Ketika kita menjadi posisi seorang guru sebagai seorang manajer, nah menurut ibu sendiri apa hal yang harus atau langkah-langkah apa yang kira-kira menurut ibu harus lakukan ketika mendapatkan sebuah problem-problem yang ada di kelas misalnya, atau bagaimana ibu menyelesaikan itu ketika posisi ibu sebagai seorang manajer? Oke, yang pertama tentunya menguatkan kembali kesadaran dan keyakinan kelasnya. Setelah itu dilihat segitiga restitusinya melibatkan identitasnya. Kemudian sambil menanyakan kreatif. Jadi intinya kembali ke segitiga restitusinya kita. Oke. Kemudian pertama tadi menguatkan kembali kesadaran ya, kesadaran keyakinan kelas. Selanjutnya membangun rasa apa tadi? Tanggung jawab ya. Betul. Kemudian pelaku dan korban itu sama-sama mendapatkan sebuah rasa yang hormat. Ya benar sekali ya Bu, kalau misalnya kita sebagai seorang guru itu memang posisi manajer itu kita harus utamakan, karena kalau kita sebagai seorang penghukum maka kita tidak bisa memberikan solusi-solusi yang paling bijak, ya kan? Ya. Tapi kalau kita sebagai seorang manajer, kita memberikan sebuah restitusi serta penyelesaian yang baik terhadap masalah siswa. Oke, selanjutnya sekarang ibu bisa memilih menjadi seorang teman, menjadi seorang pemantau, ataupun seorang manajer. Tapi harapannya kalau bisa ya sebagai seorang manajer gitu, jangan turun, paling minimal kita jadi pemantau, tapi jangan sekali-kali kita masuk ke penghukum atau pembuat merasa bersalah. Nah sekarang menurut bapak ibu, ya dari sisi hasil misalnya, dari sisi hasil apa kira-kira yang membedakan antara pemberi hukuman dengan seorang guru sebagai posisi manajer yang kita lihat langsung dari misalnya dari murid itu sendiri, dari sisi outputnya? Tentu berbeda ya, kalau memberi hukuman dan kalau memberikan hukuman kan akan terlihat juga jelas di situ, mungkin dari sikap siswa yang tadinya punya rasa percaya diri jadi tidak. Tapi kalau lewat manajer
ya kan di antara kedua belah pihak tidak kita hakimi, tidak kita hukum. Jadi kita cari saja titik tengahnya seperti apa jalan keluarnya. Jadi yang sebelah aman, yang sebelah juga aman. Jadi tidak ada juga rasa yang bergejolak di hati yang mungkin ada rasa dendamnya apa semua. Jadi kan dicari titik tengahnya jalan keluarnya bagaimana begitu. Artinya memang ya, kalau kita memberikan hukuman, otomatis anak itu banyak kekhawatiran, kemudian mulai apa ya, memberontak kadang, kemudian kadang merasa percaya diri, malu dan sebagainya. Tapi kalau kita memilih manajer, artinya kita memilih banyak solusi-solusi yang kemudian kita berikan dan menguatkan lagi rasa kepercayaan diri tadi ya. Iya. Kemudian dampak, misalnya dampak pada murid, kira-kira kalau sebagai seorang manajer itu dia cenderung mengevaluasi kesalahannya kan, tapi kalau sebagai seorang pemberi hukuman dia malah merasa bersalah waktu saya telah melakukan kesalahan. Oke, sekarang saya tanya, kita masuk ke arena. Sekarang kita berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu mengakomodir ada 5. Yang pertama kebutuhan dasar hidup, kan? Kemudian ada kebebasan, kemudian ada kasih sayang, kemudian ada rasa penguasaan. Nah, sekarang misalnya gini, ibu seorang guru, ketika ibu sedang belajar, ternyata ada yang kurang konsentrasi di dalam kelas. Nah, ketika kurang konsentrasi ini, setelah ibu konfirmasi, ternyata si anak ini belum sapa misalnya. Menurut ibu, siswa tersebut sedang membutuhkan kebutuhan apa, dan kira-kira ibu sebagai seorang manajer di situ apa yang ibu lakukan? Ya, berarti dia kebutuhan dasar untuk hidup ya, bertahan hidup. Jadi kan kalau belum sarapan bagaimana mau konsen belajar, di badan juga kan gak enak. Ya salah satunya langkah yang dilakukan ya, kalau ada kantin kita berikan dulu makanan supaya dia makan, atau kita bawa dulu di kantor kalau ada air hangat ya kita kasih air hangat, minyak telur dan lain sebagainya supaya dia juga kembali bisa nyaman dalam belajar. Jadi intinya memang itu penting karena jangan sampai anak-anak juga ini karena pagi mungkin harus apel dan lain sebagainya, berangkat pagi lupa sarapan. Nah itu kita sebagai guru juga ya harus mempersiapkan sebenarnya. Ya, karena ya betul sekali, memang posisi kita kadang serba salah, pada proses belajar kurang konsentrasi. Si anak juga kita mungkin memperbilang kenapa sih anak ini tidak konsentrasi, ternyata malah dia membutuhkan misalnya sarapan yang sementara pada saat itu dia lapar karena tidak sarapan. Misalnya kita kan tidak ketahui hal itu. Hanya saja memang posisi kita selalu berpihak kepada mereka, selalu menanyakan kesiapan belajar. Oke, selanjutnya terkait disiplin positif dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini penting untuk mengakomodir nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang berfokus untuk membangun hubungan yang positif ya, dan saling menghormati antara guru dan murid. Nah, disiplin positif mendorong komunikasi secara terbuka dan kolaboratif. Nah, sekarang kira-kira apa alasan utama kenapa mesti kita harus melakukan disiplin positif ini? Gitu, sebagai seorang guru, ibu sebagai seorang guru, kenapa ibu menginginkan siswa itu melakukan disiplin yang positif di dalam kelas ataupun di luar kelas? Harapan-harapannya seperti apa? Oke, kenapa harus diterapkan disiplin positif? Karena untuk mengajak siswa itu untuk berbudaya positif. Contohnya berbudaya positif itu di kebijakan universal ada mungkin rasa tanggung jawab, disiplin, kasih sayang, tenggang rasa dan lain sebagainya. Jadi supaya anak-anak itu terbiasa juga dengan disiplin positif tersebut, dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Artinya si anak ini memang dikuatkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi supaya dikuatkan lagi di sekolahnya, sehingga perlu nilainya seperti jujur, kasih sayang dan sebagainya itu bisa dikuatkan di sekolah dan bisa diterapkan dan dibudayakan di sekolah. Oke, selanjutnya lihat di situ misalnya ada perbedaan yang mendasar antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, di mana hukuman itu sesuatu yang harus terjadi dan menyakitkan bagi siswa, sedangkan kalau konsekuensi dia bisa memberikan sesuatu yang harus terjadi dan mampu mendisiplinkan siswa. Jadi kita sebagai seorang guru bisa memilih konsekuensi atau restitusi di situ.
Jadi ketika kita mendapatkan sebuah hal-hal yang berkaitan dengan murid yang kemudian tidak menjalankan peraturan atau hal sebagainya, maka perlu kita harus melakukan menanyakan kembali keyakinan kelasnya tadi. Kita melakukan apa yang sudah diyakini, apa yang sudah disepakati, apa yang belum disepakati, dan kita sebagai guru berupaya untuk menghindari. Sebagai seorang penghukum kita harus berupaya menghindari itu. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Ibu sedang bisa di situ melihat mana yang termasuk penghukum ataukah ini kan konsekuensi gitu. Dan kita ketahui bahwa kalau teori daripada konsekuensi mampu mendisiplinkan, sedangkan dari hukuman dia tidak mampu mendisiplinkan. Artinya dia bisa mendisiplinkan tapi motivasi intrinsik tidak ada. Nah sekarang jika ibu seorang guru meminta murid tidak mengenakan sepatu karena seharian tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam, artinya ibu suruh dia lepas sepatunya karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira menurut ibu apakah itu merupakan konsekuensi, apakah sebuah hukuman? Dan menurut alasan ibu seperti apa? Ini murid tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam, karena ibu suruh melepaskan tidak mengenakan sepatu karena dia tidak memakai sepatu hitam. Menurut ibu itu hukuman atau konsekuensi? Ini sepertinya hukuman ya. Sepertinya hukuman. Alasannya karena di sini tidak mengenakan sepatu warna hitam, harus dibuka sepatunya. Ya betul, itu adalah hukuman ya. Kenapa itu hukuman? Karena memang itu adalah memberikan kita berada posisi tidak berpihak pada murid. Karena kalau kita suruh anak itu lepas sepatu karena dia tidak mengenakan sepatu, bisa jadi dia mengenakan sepatu warna merah karena mungkin dia salah atau mungkin sepatunya kurang masih basah atau ada hal lain gitu. Jadi kita sebagai guru itu jangan langsung memberikan hukuman, tetapi kita menanyakan dulu kenapa, memvalidasi masalahnya gitu. Jangan sampai dia mengenakan sepatu warna lain itu karena memang dia terburu-buru gitu atau mungkin sepatunya lagi basah gitu. Jadi ini adalah merupakan hukuman. Oke, selanjutnya menurut ibu ketika siswa menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya dan kemudian dia menggantikannya, itu menurut ibu itu adalah konsekuensi atau kalau itu sebagai hukuman? Ya kalau dia secara sadar mungkin habis coret-coret buku temannya dan yang menggantikannya, mungkin konsekuensinya dia karena dia sudah melakukan kesalahan itu. Ya. Jadi mungkin supaya temannya juga bisa tidak marah mungkin sama dianya. Ya, jadi ini adalah sebuah konsekuensi. Konsekuensi itu yang memang harus dilakukan oleh siswa sebagai bentuk untuk mengadili kegiatan-kegiatan atau kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran. Jadi dia mendapatkan rasa adil tanpa harus dia menjatuhkan. Kalau seandainya dia menggantikan dengan cara gurunya menjewer dulu misalnya, itu kan sebuah hukuman kan? Iya. Tapi karena dia harus menggantikan kertas temannya, maka itu adalah sebuah konsekuensi. Ya mungkin itu saja ya Bu atas diskusi hari ini, dan semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat, dan alhamdulillah ya penguatan-penguatan seperti ini semoga kita bisa terapkan di kelas kita di sini, baik di dalam maupun di luar, dan bisa kita lakukan agar anak-anak kita memiliki disiplin positif dan agar anak-anak kita memiliki budaya-budaya positif dan dikuatkan di kelas, terutama nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin itu saja dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Jadi silakan kamu pilih kebajikan universal yang ada di depan papan tulis itu. Selanjutnya kamu yakini kira-kira kebajikan mana yang bisa kamu terapkan selama 1 semester ke depan nanti. Oke, silakan kamu tulis yang akan kamu tingkatkan kira-kira poin yang mana selama 1 semester nanti. Cukup 2 saja ya. Cukup 2 saja. Yang lainnya boleh berbeda, silakan.
Tuh silakan diambil. Silakan dipilih keyakinan kelasnya ya, kebajikan apa yang kamu ingin terapkan selama 1 semester ke depan nanti. Kayak tidak usah saling mempengaruhi ya. Tidak usah, ini santai saja. Tidak akan kita ini. Menjumlahkan, silakan. Karena Firna ini jago hitung dia. Ya silakan sama dengan dijumlahin semua. Oke, beri tepuk tangan buat temannya dong. Terkait pelaksanaan disiplin positif dan membuat keyakinan kelas, beberapa nilai kebajikan universal yang disepakati yang akan diterapkan selama 1 semester nanti yaitu ada 5. Kejujuran, disiplin waktu, kebersihan, berkata sopan, dan saling menghargai. Dan harapannya selama 1 semester nanti, murid dapat menerapkan dan melakukan segala hal yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai kebajikan universal yang termuat dalam sebuah keyakinan kelas. Dan kita berharap semoga kedepannya nilai ini akan menguat selama 1 semester. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini dan saya berharap kita saling bekerja sama ya. Oke, mau yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau tanya kalau sekarang saya mau tanya. Apakah dalam penerapan ini kira-kira akan sulit atau sulit untuk kamu lakukan atau bisa kamu lakukan? Insya Allah bisa. Oke, kalau begitu, kalau bisa saya mau lihat, saya mau buktikan. Semoga kamu bisa membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang dari kelas 9. Terkait dengan keyakinan kelas yang disepakati, saya merasa sangat senang karena kita telah membuat kesepakatan kelas yaitu keyakinan tentang jujur, disiplin, kebersihan, berkata sopan, dan saling menghormati. Supaya kita memiliki nilai tersebut, banyak hal yang harus saya patuhi untuk menjadi siswa yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Marsari dari kelas 9. Terkait dengan keyakinan kelas yang disepakati, saya merasa sangat bangga dan yakin dengan adanya keyakinan kelas. Jujur, disiplin, kebersihan, berkata sopan, dan saling menghormati. Ini adalah nilai yang kita sepakati selama 1 semester nanti. Semoga teman-teman dan saya bisa mentaatinya. Terima kasih.